Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi diri Tuhan dan selamat kita dan selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus juga mengatakan dalam kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya saudara kita semua jadi percaya kepada Kristus akan mendapat hidup yang kekal. Engkau dan sedikit keluargamu akan diselamatkan sebagaimana kisah Rasul 16 ayat 3. Dan orang yang percaya dengan hatinya akan dibenarkan, dan orang yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, dan orang yang percaya kepada tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Tuhan selesai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus mengajar kami menjadi individu atau keluarga yang berkenan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, tetapi saya hanya membacakan ayat yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa. Jadi tema kita adalah keluarga yang berkenan kepada Kristus. Jadi setiap keluarga harus tinggal di dalam Tuhan. Seperti ranting itu harus tinggal di pokok batang. Jadi anggur itu supaya kita dapat berbuah. Kalau tidak, kita akan dibuang, kita akan dibakar. Tetapi saya mau katakan kepada kita, supaya kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Jadi keluarga yang berkenan kepada Kristus adalah keluarga yang berakar di dalam Kristus. Jadi semakin dalam akar itu menancap, maka semakin dalam cintanya kepada Tuhan. Semakin kokoh imannya, sama seperti pohon korban. Kalau kita pernah membaca tentang penanaman pohon korban, bagaimana tanah di padang gurun itu digali 2 sampai 3 meter, kemudian dimasukkan bijinya, lalu ditanam, ditimpah batu lagi, lalu kemudian seolah-olah tidak ada kehidupan. Tapi kemudian akar itu akan terus mencari sumber air. Dan pada akhirnya setelah ketemu, sampai ada yang 400 meter bisa baru. Saya tidak tahu bagaimana kemampuan daya juang dari biji daripada pohon. Tapi ketika dia menemukan sumber air itu, maka dia akan mulai naik ke atas. Itu sehingga badai gurun pun dia akan tetap kokoh kuat karena akarnya. Akar kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mendapat supply dari dia. Itu sebabnya kita harus berakar di dalam Kristus. Akar tertanam kuat. Itu berarti iman kita menjadi mantap, tangguh. Jadi itu juga berarti menjadikan Kristus menjadi fondasi. Akar itu sama seperti fondasi. Semakin dalam fondasi dari rumah, itu maka semakin tinggi yang mendapat juga. Memang
Semakin tinggi sebuah pohon, akan semakin tinggi pula tantangan. Angin yang akan semakin besar. Jadi percayalah, karena kita berakar dalam Tuhan, dibangun dalam Tuhan, fondasi kita, batu karang kita adalah Yesus, tetaplah berakar dalam. Dan kemudian orang yang berakar itu adalah yang menjadikan firman sebagai penuntun hidupnya dan keluarga. Dia tidak membiarkan yang lain sebagai penuntun, tapi dan dia akan memberikan kesaksian kepada kita bagaimana dia bisa berakar di dalam. Yang kedua, bertumbuh dalam Kristus. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila terjadi perubahan. Ya, jadi kehidupan kita terjadi perubahan. Perubahannya di mana? Tumbuh-tumbuhan itu. Kalau dia tidak mati, maka dia tidak akan bisa. Biji itu harus ditanam. Kemudian tumbuh, bertunas, bertumbuh tambah besar, berbunga, lalu berbuah yang berkualitas, yang siap dinikmati oleh setiap. Kualitas iman kita, kualitas hidup kita yang bertumbuh dalam Kristus itu adalah kualitas yang memperlakukan Kristus sebagai raja, di mana kita mengikuti sifat-sifatnya, mengikuti kepemimpinannya, mengikuti arahannya, mengikuti keinginan Roh Kudus, keinginan Bapa dalam kehidupan. Itu namanya kita bertumbuh. Bukan lagi keinginan kita, keinginan hawa nafsu, apalagi keinginan setan. Saya seringkali katakan, tidak ada waktu untuk setan. Jangan berikan waktu. Kita katakan, jangan beri tempat untuk setan itu. Kalau engkau berikan secuil saja untuk setan, maka engkau bisa dihabisi. Jangan berikan kesempatan untuk setan mengganggu. Jangan berikan setan secuil saja di tempat hati yang paling diberikan terus kepada Tuhan, sehingga hidup kita terus bertumbuh di dalam. Lalu yang terakhir adalah yang pada akhirnya, kalau bertumbuh dalam Kristus itu adalah rela mempelajari firman Tuhan, rela memperkatakan firman Allah. Satu contoh, you are my portion, O Lord. Engkau adalah bagian Dia. I will obey your word. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk berjanji untuk mentaati firman. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to you. Jadi aku telah mencari engkau dengan segenap hatiku. Berkemurahanlah kepadaku sesuai dengan janji. Artinya yang mau saya katakan, ketika kita memperkatakan firman Allah, menambahnya dalam diri kita, memperkatakan itu sampai kita mengingat, itu dibutuhkan memang waktu. Saya memang tidak kuat, tetapi dalam pengingatan, tetapi saya terus berusaha untuk tiap hari mengulang dan mengulang. Dan pada akhirnya saya bisa menikmati kekuatan firman itu. Jadi kita harus dan kemudian melakukannya dalam hidup kita. Kalau kita katakan, engkau adalah bagianku, supaya kita bisa bertumbuh, dan aku akan taat kepada firman itu, sesuatu yang luar biasa. Jadi yang ketiga, berbuah bagi Kristus. Jadi orang yang berbuah bagi Kristus menghasilkan buah yang berkualitas tinggi, buah untuk Tuhan dan sesama, yaitu kebaikan. Kita mencintai Tuhan, mencintai sesama. Jadi orang yang tidak mau berbuah, dia akan dipotong. Sebagaimana firman, orang yang tidak mau tinggal dalam akan dibuang, dan pada akhirnya kematian. Dan Tuhan ingin kita berada bersama dengan Dia. Tuhan ingin kita menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan. Selama kita hidup di muka bumi ini, Tuhan mau kita berbuat. Tuhan mau kita menghasilkan sesuatu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, engkau tidak akan dapat berbuat tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tinggal terus di dalam Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Dia, mengasihi Tuhan, dan bergaul erat dengan Bapa di
berserta dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita adalah keluarga yang berkenan atau setiap individu yang berkenan. Kalau engkau belum berkeluarga, jadilah jadi individu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berkeluarga, jadilah keluarga yang berkenan. Saya sering katakan, setiap anggota harus selalu berkenan di hati Tuhan. Nah, kalau setiap anggota, berarti setiap orang harus menjaga satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Allah terus menolong kami, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terpujilah Engkau. Dan kami yakin dan kami percaya kepada Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu akan terus menyatakan segala kekuatannya bagi kami. Dan bila Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami setiap kali. Dan terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Akan menjadi Tuhan yang berkenan, akan bertumbuh juga berbuah di dalam nama Yesus. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau tidur, mau istirahat, biarlah kita selalu biasa mengucapkan cinta kita melalui doa dan pujian kita kepada Tuhan, dan juga memperkatakan firman Allah satu dua ayat, dan biarlah kita senantiasa hidup. Dan bila kita istirahat, jangan lupa ya, teruslah berdoa, teruslah memperkatakan firman Allah. Ingat, iman timbul dari pendengaran firman. Kalau memperkatakan firman Allah, itu menancapkan engkau dalam Tuhan. Mantap, mantap, mantap.